Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Kota Jambi untuk melihat langsung proses pengambilan rapor kenaikan kelas bagi siswanya. Kita akan melihat situasi di sekolah ini seperti apa kondisinya sejak masa pandemi COVID-19 sehingga anak-anak belajar secara online. Dan hari ini penerima rapor tidak disertai dengan murid, tapi hanya orang tua. Dan kita akan juga melihat seperti apa sekolah ini menerapkan protokol kesehatan. Apakah semua wali murid yang hadir, orang tua yang hadir pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita masuk ke sekolah ini. Pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Ibu, Pak. namanya siapa Ibu? Sayekti Handayani, Guru SMA Negeri 1 Kota Jambi. Kota Jambi, kelas. Kelas 11 MIPA 4. Oke Bu, makasih Bu. Sudah 35 tahun mengajar. Wah, udah sepuh. Gae. Iya udah gae. Tapi masih kelihatan muda Bu. Amin, alhamdulillah, yang penting sehat Pak. Apalagi pakai masker kan nggak kelihatan. Lipstiknya nggak kelihatan. Kelihatan iya. Ibu selaku orang tua murid nih, kita mau nanya bagaimana perkembangan belajar online bagi siswa kita ini, anak-anak kita ini selama pandemi COVID-19 ini. Kalau secara akademis, anak-anak mungkin kurang maksimal. Iya. Karena tidak untuk mau menanyakan itu keterbatasan. Meskipun di dalam Google atau media-media itu ada, ya. tapi karena tidak ada pelatihan istilahnya tidak ada tatap muka dengan guru yang langsung. dibimbingan guru Iya. langsung, maka itu ada keterbatasan bagi siswa, tidak maksimal. Pasti ada kendala lah. Ada kendalanya, iya. Keterbatasan waktu, ruang, segala macam ya, untuk Untuk menjelaskan. sosialnya juga jelas keterbatasan sosial. Jadi anak-anak jadi individu semakin maniak dengan Iya. dengan Kedisiplinan mereka juga sudah kurang. iya. Untuk kedisiplinan dan juga memanage waktunya yang jelas. Iya. Dan mereka mengerjakan karena deadline waktu. Iya. Tuntutan deadline. Iya, Kalau tuntutan. tidak ada tuntutan itu, kemungkinan siswa juga tidak Pada jam-jam tertentu mereka harus standby kan. standby. Iya. Untuk mengikuti bimbingan belajar langsung dari Nah, guru kan. Ini sebenarnya berpengaruh bagi orang tua siswa. Iya. Mau nggak mau harus siap Ikut jadi guru ikut juga. jadi guru di rumah. Itu pendidikan orang tua juga perlu, pengalaman orang tua juga perlu. Akhirnya orang tua jadi sekolah lagi Bu. Sekolah lagi. Iya. Kita pun jadi sasaran ini marah anak-anak ini, nggak bisa ngajar, dia bilang gitu. Iya. Ada pengalaman yang paling unik barangkali Bu selama mengajar online?
suka duka, yang lucu, yang unik, apalah gitu. Uniknya kadang-kadang tidak semua orang punya Pak, fasilitas. Oh iya benar. Bagi mereka orang jaringan tuanya, internet juga. Jaringan internet, fasilitas medianya, AP-nya ya. Iya. Terus orang tuanya tidak seluruhnya mampu. Bagi yang fasilitasnya lengkap mungkin nggak masalah. Tapi bagi yang kurang kasihan bener Pak. Iya. Itu menjadi hambatan utama. Nangis, Bu, ya. Iya. Secara umum Bu, hasil nilai rapor anak-anak ini seperti apa Bu? Nggak maksimal. Bantuan nilainya dibantu besar oleh guru-guru yang bersangkutan. Karena untuk memenuhi target. Iya. Artinya tetap ada nilai, mereka dibantu juga oleh guru kan. Yang penting kan kalau anak cuma menyelesaikan tugas tapi nggak tahu isinya bagaimana. Karena isinya kan itu tadi sudah saya katakan tadi kan. Kan nggak mereka aja masih bingung bagaimana untuk. Berapa persen penurunannya Bu dari yang biasa? Ya sekitar 40% wow, ya. Banyak juga ya. Terus bagaimana anak-anak yang kelas akhir yang mau kuliah tahun ini? Nilainya yang mau kuliah yang jelas ini Pak, kebingungan dalam artinya itu menunggu. Menunggu pertama memilih untuk perguruan tinggi, mereka memikirkan di situ zona merah atau tidak. Yang kedua, orang tua mau melepaskan kalau dengan adaan zona merah, itu juga akan ragu. Berarti universitas lokal daerah masing-masing maka menjadi sasarannya. Sasaran utama. Itu pun masih dimundurkan. Iya. Untuk waktunya masih ditangguhkan. Dan anak juga nggak bisa ini Pak, nggak bisa fokus karena untuk tes online itu kan keterbatasan juga. Oke Bu, selama pandemi ini berapa jam satu hari Ibu menghabiskan waktu untuk mengajar online? Ya cenderung untuk ini, cenderung sering begadang guru-guru. Karena koreksinya begitu. Ada anak murid yang ngontak langsung Ibu di luar jam yang sudah ditentukan barangkali. Ada. Bu, tolong Bu, ini kami paham gitu ya. Iya. Terpaksa begadang tuh ya. Ini juga pertanyaan untuk pendaftaran ke perguruan tinggi juga. Iya. Kebetulan saya BK. Tapi tetap membimbing siswa bagaimana untuk kedepannya sampai memilih perguruan tinggi, sempat kami membantu untuk pendaftaran juga membantu. Sampai Bu, saya nggak ngerti ini dan seterusnya. Oh ya nak, buka ini dan seterusnya ya, kami istilahnya kami dampingi. Iya. Artinya kerja lebih lah ya guru selama pandemi ini. Kuota jelas nambah. Walaupun tidak masuk ke sekolah ya, tidak masuk ruangan. Tapi waktu, tenaga bahkan lebih dari biasa karena sampai tengah malam kadang. Koreksi sampai jam 2 biasa Pak. Kuota internetnya gimana Bu? Menjadi tanggungan sekolah atau pribadi? Waduh. Boleh tahu berapa habisnya selama pandemi? Bisa ngukur sendiri Bapak. Susah ngitungnya Bu ya. HP-nya juga harus punya ininya tinggi. Iya. Iya kan? Iyalah pasti. Kalau HP biasa-biasa aja nggak mampu karena kebanyakan grup, banyakan tugas itu kan. Iya. Satu hari berapa siswa Bu yang Ibu bimbing untuk belajar online? Hampir semua? Enggak? Iya, hampir semua. Satu kelas itu berapa? Pokoknya nggak batasin, satu kelas 33. Ibu cuma hanya untuk satu kelas kan? Enggak, kalau saya di Mangku 6 kelas. 6 kelas, karena Ibu juga guru BK. 6 kelas tidak menutup kemungkinan kelas-kelas yang lain untuk ini. Untuk tidak menutup untuk kelas-kelas lain yang mau menanyakan atau konsultasi. Ada konsultasi di luar pelajaran, misalnya masalah pribadi. Ada. Siswa yang stres karena di lockdown. Ada. Gimana ceritanya Bu? Dia WA. Iya, apa dia telepon langsung. Ya ceritanya mungkin Bapak bisa kangen sekolah gitu iya. Semuanya gitu. Karena anak-anak nggak ketemu teman, nggak ketemu guru. Karena hari-hari mereka kan dari pagi sampai sore dengan guru. Ya, orang tuanya juga gitu kan. Kemarin aja ada siswa ke rumah, Bu, saya pengen duduk-duduk di sini ketemu Ibu, boleh nggak ngobrol gitu.
Boleh, saya bilang. Apa sih Bu cerita sedihnya yang Ibu selama pandemi ini terhadap siswa-siswa kita? Ya sedihnya pertama nggak bisa ketemu itu tadi untuk sosialnya. Iya. Nggak bisa berbagi ceritanya. Ya. Kangen sama. Iya. Iya, maaf Ibu, saya lagi kira itu duduk aja dulu Ibu. Mario kelas 11 ini. Iya. Oh gitu Bu ya. Mungkin ada salah satu kasus Bu, siswa yang mungkin bimbingan sejak kepribadian sama Ibu. Terkait dengan status Ibu sebagai guru BK lah. Mungkin mereka mengalami stres, trauma di rumah sekian lama. Seperti apa Ibu? Kalau memberikan pengarang pada anak-anak ini. Kalau pengarahannya itu sebenarnya cuma menggali siswa itu sendiri apa yang dikeluhkan. Ya, karena Terus tidak semua mereka kan ada fasilitas yang cukup di rumahnya. Apalagi yang orang tuanya. Membosankan. Orang tuanya nggak di rumah Pak. Iya. Dia rindu akan orang tuanya di rumah. Fasilitas dilengkapin, tapi untuk komunikasi mereka kepengen, iya kan, ketemu tatap muka langsung kepengen, tapi itu ada berpengaruh tidak Bu terhadap nilai-nilai mereka? Itu tergantung siswanya Pak, karena anaknya yang bersangkutan itu memang sadar untuk memikirkan ke depannya, maka insya Allah. Tapi kalau mereka yang tidak menyadari, boro-boro mau konsultasi untuk masalah itu Pak. Istilahnya gitu. Oke Bu, ini nampaknya ada wali murid mau ambil rapor lagi. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, tonton terus channel Anak Jambi, Dori by Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan comment.